saya hibur Anda semua ya. Ini saya punya tali, ini saya punya cincin. Nah, saya lepas cincin, ini asli ya, cincin asli ya, cincin asli. Ini tali saya masukkan ke sini. Nah, ya, saya masukkan ke sini ya. Cincinnya no sambungannya orang. Enggak, ini cincin asli, cincin asli. Masih lihat nggak ada sambungan. Nah, ini ya, udah masuk. Ini berarti udah terikat ya, udah terikat. Oke, agak ke jauh sini ya. Nah, terus ya, ini saya mau memasukkan cincin, mau ngambil cincin ini. Ya, cincinnya udah gak ada. Ada pertanyaan, ini cincinnya saya masukkan lagi. Nah, oke, sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Miring ini ya. Sesuai dengan orangnya suka miring. Nah, ini kan, oh masih miring ya. Nah, ini agak nggak miring. Oke, apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani maupun jiwani. Dan yang lebih utama, Anda itu segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Gitu. Ceria saya. Karena apa? Ya, ceria saja. Padahal tanggal setengah tua. Nggak masalah. Ini ya, saya akan membongkar tentang sensasi yang Anda rasakan ya. Saya bongkar ini. Jadi ini Anda lihat sampai habis. Begitu. Sampai selesai. Nikmati prosesnya. Telusuri menit demi menit ya. Diselusuri. Telusuri ya, nikmati gitu. Kayaknya begitu ya. Hidung saya kayak mancung nih sekarang. Alhamdulillah sekarang agak mancung ya, kayak pisang mana? Pisang Manado ya. Ini mata saya, bola mata saya kayaknya agak sedikit berubah kayak anggur Australia ya. Ini sini. Terus alis saya ini kayaknya kayak macam bulan sabit begitu. Gigi saya kayak biji ketimun. Oh iya ya. Wah, ini kayaknya pipi saya juga sekarang sudah kayak apa namanya? Apel Amerika. Pede amat. Siapa lagi yang akan memuji saya kalau nggak saya sendiri? Itu. Oke ya. Rahasia dari sensasi yang Anda rasakan. Nah, ini. Anda yang masih belum paham tentang apa itu sensasi, apa itu ilusi, dan apa itu halusinasi. Ya, sensasi itu ya, Anda sebenarnya sudah ada di deskripsi itu. Tapi saya jelaskan singkat saja. Sensasi itu apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasa, ya, dan apa yang Anda apa ya? Ya pokoknya begini loh. Sensasi itu apa yang diterima oleh panca indera kita, ya. Sensasi itu yang diterima oleh panca indera, ya. Berarti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita cium, apa yang kita raba, maupun apa yang kita rasakan. Nah, itu namanya sensasi, gitu. Nah, sensasi yang Anda rasakan itu sangat wajar kalau saat ini Anda itu masih dalam cengkeraman anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Wajar ya, karena apa? Anda harus menyadari, memang ini kok sensasinya begitu. Tetapi
sensasi itu akan menimbulkan yaitu persepsi. Nah, persepsi ini itu yang perlu Anda pahami ya. Jadi persepsi atau pemaknaan itu adalah hasil dari sensasi. Misalkan ya, ada dua orang ini, ada dua orang ya, semuanya melihat misalnya burung gagak. Nah, yang satu ini dia melihat burung gagak itu, wah mantap begitu. Persepsinya itu ya. Terus yang orang yang kedua ini persepsinya udah lain. Waduh, ada burung gagak. Jangan-jangan gini, jangan-jangan. Nah, itu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Terus apa yang Anda cium? Misalnya ada dua orang ini. Ada dua orang ini. Misalkan Anda dengan teman Anda ya. Ada aroma melati. Aroma minyaknya lah ya, minyak melati. Nah, teman Anda ini merasakan harum sekali ya. Tetapi Anda karena penderita anxiety psikosomatis mencium minyak aroma melati itu sudah berpikir yang tidak, persepsinya sudah yang tidak. Waduh, kok ada bau ini? Apa ini? Kenapa ini? Nah, itu. Ya. Terus yang Anda dengar, misalnya Anda sama teman Anda ya mendengar burung kedasi ya, yang merupakan burung mitos. Teman Anda itu mendengar burung itu biasa-biasa saja. Tetapi Anda mendengar burung itu persepsinya sudah lain. Nah, ini ya. Jadi persepsi itu hasil dari sensasi. Begitu. Nah, kalau Anda itu persepsinya yang sudah horor-horor, merasakan sesuatu ya. Orang gini, nih, lagi satu lagi. Orang yang tidak menderita anxiety psikosomatis asam lambung, kedutan, persepsinya dia begini, nggak apa-apa, wajar. Atau dia bahkan nggak mau merasakan kedutan itu, biasa saja. Tetapi Anda ya, termasuk saya dulu, itu merasakan kedutan, persepsi saya sudah yang lain-lain. Wah, jangan-jangan ini saya sakit ini, dan sebagainya. Jadi satu sensasi itu bisa menghasilkan beribu-ribu persepsi. Nah, itu yang bahaya ya. Gitu. Itu ya. Anda paham ya di sini ya? Ya, jadi orang penderita anxiety psikosomatis, satu saja sensasi itu persepsinya sudah berlipat-lipat gitu. Ya, Anda paham ya? Itu. Terus kalau persepsi Anda yang horor-horor, maka Anda akan diselimuti oleh ketakutan, kecemasan, was-was dan sebagainya. Padahal ya ilusi itu bisa terjadi karena manusia itu dalam keadaan takut. Nah, itu bisa jadi ilusi. Misalkan begini. Anda berdua malam hari ya, jalan gelap itu. Nah, sama teman Anda. Terus ada tumpuan batu warna putih ya. Ada tumpuan batu warna putih. Nah, karena Anda itu sudah cemas, sudah takut ya, Anda berjalan gini. Anda melihat tumpukan batu putih itu. Barangnya ada batu warna putih itu bertumpuk-tumpuk, tetapi pandangan Anda itu sudah yang lain ya. Ilusi, Anda ditipu oleh ilusi itu sudah yang lain. Mungkin bentuk batu itu akan bisa menjadi kayak seperti pocong atau apa gitu. Wah, itu pocong itu. Padahal teman Anda, enggak itu batu, enggak itu pocong. Tanpa Anda ingin mengetahui, membuktikan, Anda sudah lari begitu. Nah, coba kalau itu Anda buktikan. Oh tidak kok, ini ternyata batu. Itu hanya ilusi saya. Nah, itu. Nah, sekarang begitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya itu ya itu kuncinya di situ, sensasi, ilusi, halusinasi. Nah, sekarang halusinasi. Kalau ilusi tadi kan barangnya ada, Anda melihat, mungkin Anda juga mendengar, tetapi Anda itu karena sudah takut ya,
datanglah ilusi itu. Pandangan Anda akan tertipu, ya. Tertipu oleh pikiran Anda sendiri, bukan tertipu oleh barang itu, tetapi pikiran Anda itu sudah membuat tipuan-tipuan sendiri, gitu ya. Ilusi, barangnya ada. Kalau halusinasi, ya, ini barangnya tidak ada, tetapi Anda seperti melihat, misalkan gini ya, Anda sering melihat misalnya jubah putih, ya, orang berjubah putih atau berjubah hitam. Nah, Anda sering melihat itu. Padahal itu tidak ada. Hanya Anda saja yang bisa melihat. Teman Anda itu nggak bisa melihat. Nggak akan bisa melihat. Nah, terus mendengar bisikan-bisikan apa. Kamu gini, bisikan apalah. Nah, Anda itu merasa itu ada bisikan. Dan Anda merasa. Tetapi itu tidak ada. Nah, itulah halusinasi. Begitu ya, halusinasi. Dan proses dari halusinasi ini akan menimbulkan sebuah delusi atau waham. Nah, itu kalau Anda percaya, misalnya, oh iya, saya bener deh dibisikin ini, tiap hari bisikin ini deh. Ya, saya yakin kalau itu saya dibisikin itu. Nah, terus gini, ya saya yakin kalau saya itu melihat itu, benar saya yakin. Nah, itulah karena Anda sudah yakin akan itu, maka itu menjadi delusi. Makanya di berita-berita Anda banyak melihat berita ya, atau mendengar berita orang tua membunuh anaknya karena ada bisikan. Nah, karena apa? Orang itu percaya bahwa bisikan itu ada. Padahal bisikan itu berasal dari pikirannya sendiri, tidak ada. Ya, itu melihat gini-gini, kamu harus membunuh ini. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi itu ya. Sama yang Anda rasakan itu sama. Ya. Misalkan ya, sekarang Anda merasakan nggak nyaman di badan Anda. Anda menebak sendiri, wah, jangan-jangan saya sakit jantung misalnya. Saya ambil ya. Biasanya kan orang dengan anxiety psikosomatis itu kan tertujunya takutnya sakit jantung, ya tahu nggak? Nah, begitu. Wah, saya sakit jantung ini pasti, saya sakit jantung. Nah, itu adalah sensasi ya, sensasinya ketutan gitu. Nah, yang Anda menebak sendiri, wah, ini saya pasti sakit jantung, ini sakit jantung. Nah, itu persepsi. Nah, itu persepsi, begitu. Akhirnya Anda akan takut, wah, takut. Wah, jantung saya kena jantungnya. Akhirnya sensasi yang lain, kan Anda tegang nih otaknya, udah diselimuti oleh ketakutan. Akhirnya disitulah terjadi sebuah ilusi-ilusi yang menipu Anda. Gitu. Ya, itu. Sekarang saya buktikan kalau itu ternyata tidak terjadi. Anda dari dulu sakit jantung ya. Terus Anda dicek di EKG sama dokter atau mungkin MRI dan sebagainya, ternyata normal aja. Tetapi Anda itu seakan-akan tidak percaya, masih saja kalau Anda itu sakit jantung, masih mengira itu aja, padahal dari hasil itu EKG itu sudah jelas normal. Nah, itu. Terus CT scan misalnya ya, Anda sering pusing dan sebagainya. Wah, pusing, sensasi pusing gini. Tetapi Anda sudah berpikirnya begini, wah, jangan-jangan saya kanker otak, jangan saya tumor otak, jangan di otak saya ada masalah, jangan. Nah, itulah satu sensasi pusing itu menghasilkan persepsi yang banyak sekali. Nah, itu. Akhirnya kan Anda juga takut, cemas, takut, gelisah. Akhirnya ilusi-ilusi itu berdatangan, ya. Anda tertipu gitu. Nah, itu. Setelah dilakukan CT scan normal, tetapi Anda masih kurang yakin. Nah, itu sama seperti saya. Masa sih saya perasaan ini kok normal saja kepala saya? Nah, itu. Saya kan nggak percaya. Karena apa? Sudah memasukkan rekaman di sini kalau Anda mendiagnosa sendiri sakit Anda. Itu, ya. Itu. Toh nyatanya sampai sekarang Anda juga masih bisa menikmati menghirup udara segar. Tidak terbukti apa persepsi Anda itu, ya, tidak terbukti. Nah, ini lagi yang aneh. Banyak yang bertanya saya takut
pertama takut mati. Perasaan takut mati. Nah, perasaan takut mati. Itu timbulkan karena apa? Karena persepsi, terus akhirnya kan terjadi ilusi itu, ketakutan-ketakutan. Nah, itu hasilnya itu. Jadi perasaannya takut mati. Nah, tapi sampai sekarang alhamdulillah Anda masih bisa menghirup udara secara gratis, ya atau tidak? Ya Anda keadaan ya ternyata ya begini aja, ternyata ya masih diberi hidup sama Allah, ya. Atau Anda ternyata tidak menderita sakit apa-apa ternyata saya, begitu. Nah, ini yang takut gila. Takut gila. Banyak yang bertanya sama saya, takut gila. Saya takut gila, Pak, takut gila. Sudah saya jelaskan, tidak akan bisa gila, begitu. Tetapi mereka saya jelaskan itu, plong sebentar. Tetapi besoknya lagi, tanya lagi, Pak, apa bisa gila? Nah, kalau sudah begitu, ya sudah saya kasih tahu, tidak akan gila begitu. Tapi bertanya terus. Nah, itu sama aja membuat rekaman di otak, ya. Akhirnya yang ada, yang persepsi, ya, persepsinya itu sudah ke arah gila gitu. Atau mati dan sebagainya. Kalau sudah mendiagnosa diri sendiri dengan sakit jantung, akhirnya setelah diadakan cek bagus, tetapi di otak ini rekaman jantung sakit jantung itu terus gitu, ya. Atau misalnya Anda takut kena di pencernaan Anda apa gitu karena sering kembung dan sebagainya, persepsi Anda sudah yang lain-lain, ya. Kembung satu sensasi kembung itu menghasilkan banyak sekali persepsi. Wah, jangan-jangan perut saya ada ininya, jangan-jangan usus saya gini, jangan-jangan hati saya ini, liver saya ini, jangan-jangan. Nah, itu ya. Bayangkan satu sensasi itu menghasilkan persepsi yang banyak. Nah, itulah. Mulai sekarang ya, dengarkan saya, Anda sudah tahu itu ya. Nah, itu ya. Anda takut gila, nyatanya Anda sampai sekarang masih bisa nonton YouTube saya. Ya atau tidak? Masih bisa memahami apa yang saya utarakan di sini. Nah, jadi kesimpulannya yang Anda rasakan saat ini ya itu sensasi. Sekarang mainlah persepsi. Tetapi persepsi yang positif gitu, ya. Kalau Anda merasakan wah, sesuatu nggak nyaman badan Anda. Oh, wajarlah wong saya kena anxiety psikosomatis, wajarlah saya kena alami asam lambung, ya emang begini sensasinya. Gitu. Ya, itu. Jadi kita berpikir cerdas, bukan berpikir keras begitu. Dan apa yang Anda rasakan sampai saat ini, ya, Anda masih merasakan itu. Nah, itu karena persepsi Anda dulu-dulu yang sudah yang lain, ya, gitu. Oke? Anda paham nggak sih? Kalau nggak paham nanti tanyakan di kolom komen, ya. Tanyakan di kolom komen. Saya akan berusaha untuk menjawab, melayani Anda semua sebagaimana saya melayani tugas saya sebagai Polri, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat gitu. Ya. Oke, salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.